Oke Bapak Ibu, ada beberapa hal Bapak Ibu yang perlu kita sikapi bersama terkait kedinasan. Nanti lebih dalam oleh Pak Kabid, urusan pendalaman Pak Kabid dan Pak Kadis. Saya menyampaikan beberapa hal aja yang perlu disampaikan. Ini pesan berantai Pak. Ya. Pertama Bapak Ibu terkait P3K. Yang sudah kita lakukan dulu Bapak Ibu ya 50%, 30% Bapak Ibu ya, 20%. Pokoknya itu menguras tenaga kita dan pikiran Bapak Ibu ya. Duka teuing ka mana eta? Kandidat nama duka kamol serupa asep rupa ka mana? Kita yang diporsir saat itu untuk menentukan, mengobservasi supaya mereka menjadi bagian dari keluarga kita. Ya Bapak Ibu ya, menjadi keluarga dari kita. Kita hanya bisa mendoakan supaya mereka lulus semua 1501 dan bisa bergabung di sekolah kita masing-masing. Jadi apa ya? Iya Pak Totong. Nah, mungkin pertanyaan-tanya, kenapa 2 dan 3 belum aja dibuka? Pak Totong, Pak Aset, Saudara Prayon kan sering koordinasi dengan dinas. Sampai saat ini belum ada pengumuman Pak ya? Bu? Masih dalam apa namanya Pak? Genggaman PKN ya Pak, PKN pusat sedang entah digodok entah apa, pokoknya kita nunggu Pak, diundur, sampaikan kepada mereka nanti ada waktunya. Pak ya, doakan aja dulu semua 1501 Pak yang disesuaikan kuota Kabupaten Lebak. Bapak Ibu, kemudian dari Padayat Bapak Ibu. Bapak Ibu mohon nanti kepada rekan-rekan kita semua yang terkait dengan Bapak Ibu, warga kita ya di sekolah, guru dan tenaga kependidikan lainnya wajib mengisi simpeng Pak, wajib mengisi simpeng. Istilahnya simpeng ini diisi dengan betul-betul datanya tepat ya Pak Sastra ya. Selanjutnya Bapak Ibu, terkait perencanaan berbasis data rapot pendidikan, nanti insya Allah Pak Haji Noto, Pak Inta, Pak Haji Pujo juga akan memberikan tambahan. Bapak Ibu, perencanaan berbasis data saya tidak akan mengajari Bapak Ibu bagaimana membuat itu. Yang jelas sudah ada rekomendasinya Pak ya, kan sudah Pak itu. Hanya mengingatkan saja Pak bahwa perencanaan berbasis data itu awal mula dari studi kasus sekolah kita Pak ya. Yang sudah muncul rekomendasinya dari 5 tema ya Pak, baik literasi, numerasi, iklim kebinekaan, bla 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 sampai 5 Bapak Ibu. Ada amanat dari keuangan. Mohon Bapak Ibu setiap semester itu minimal 2 tema itu dimasukkan di Arkas. Nah, saya tidak bisa ngomong kebijakan Pak, hanya memantau keterlaksanaan pada pengawasnya. Bu Eti terakhir rapat di Jakarta, jika tema tersebut minimal 2 dalam 1 semester tidak dimasukkan, khawatir bosnya di pending gitu aja Pak. Ya, khawatir bosnya di pending. Nah, itu urusan bos Bapak Ibu yang lebih tahu ya, Bapak Ibu ya. Nah, mari kita lihat lagi Bapak Ibu, analisis rapot pendidikannya apakah sudah betul. Yang sering diomongkan oleh Pak Kabid itu khawatirnya copy paste. Hari judulnya udah benar, di dalamnya masih kayaknya Makassar, Jawa Tengah, Jawa Timur itu ya. Bisanya terjadi di satu. Tadi katakan 1 dan 3 sudah lebih kompak, tidak akan terjadi itu di kota Bapak Ibu. Non jauh di sana Bapak Ibu. Ya, kalau kita bicara itu Bapak Ibu lebih pintar tentang pendidikan. Kemudian Bapak Ibu PKKS ya, penilaian kinerja kepala sekolah. Sesuai dengan rencana Pak Kadis Bapak Ibu. Nah, ini saya ucapkan terima kasih kepada rekan kepala sekolah yang kemarin dapat undangan rotasi, mutasi dan promosi ya dari guru. Ya. Pak Owi di SMP mana sekarang? SMP 2 Pak. 2 mutasi nggak kemarin? Enggak Pak. Belum ya. Harus. Oh iya. Oke. Nah Bapak Ibu, itu kan berbasisnya baru pendekatan Pak, belum ke kinerja kata Pak Kadis, baru pendekatan kemanusiaan. Ke depan Bapak Ibu, kami diminta laporan Pak setiap bulan terkait PKKS, penilaian kinerja kepala sekolah. Simkuring sanes pada menjazin Bapak Ibu, mari bersama-sama lakukan apa yang harus dilakukan sesuai dengan peraturan kan begitu Bapak Ibu ya. Itu aja Bapak Ibu. PKKS ini menjadi bagian dari laporan kami ke Pak Kadis terkait foto kegiatan dan lain-lain Bapak Ibu. Ya, jika masih ada maka Pak,
jika masih ada rekan kita yang belum mengumpulkan PKKS, maka Bapak Ibu silakan diberi kesempatan sampai bulan Maret PKKS ini diselesaikan, ya Bapak Ibu ya, selesaikan penilaian direct pola. Sesuai dengan pengawas bintanya masing-masing, Pak. Ada yang melalui aplikasi langsung, ada yang divalidasi dengan hardware-nya atau hard copy-nya, nah silakan. PKG, Bapak Ibu, PKG. Saya mengajak kepada teman-teman kepala sekolah yang belum menilai kinerja guru melalui PKG, mari kita lakukan penilaian kerja kepada guru, penilaian PKG. Bapak ini nih, Pak siapa namanya yang pakai PC dari sekolah penggerak? Pak Abduh ya, Muhammad Abduh ya. Sudah melakukan PKG Pak? Belum ya? Nah itu lakukan coba Pak ya. Bapak dari sekolah penggerak. Kalau kata Bu Haji ini, Bupati gerak ke sini gitu kan. Nah, yang jelas Bapak lebih bergerak ketika Pak ya, lebih bergerak. Oke Pak ya. PKG Pak, penilaian kinerja guru, silakan ini Pak. Di ini aja Pak, direfleksi aja. Sudah belum? Kalau sudah, terima kasih. Kalau belum, diskusikan dengan para wakasek kurikulum di sekolah masing-masing, lakukan PKG. Ya. Oke Bapak Ibu, selanjutnya platform Merdeka Mengajar. Bapak Ibu lagi-lagi ini yang menjadi trending ya Pak ya. Platform Merdeka Mengajar, karena kita bicara sekolah merdeka. Tetapi Bapak Ibu, dari 222 sekolah di Kabupaten Lebak, 15 sekolah penggerak, 102 yang memilih IKM, mandiri belajar, sisanya belum kemana-mana kan Pak ya? Tapi tidak dosa, ya kan bebas, tidak paksa. Ya, bahkan kemarin di webinar terakhir sore, silahkan masuk melalui platform Merdeka Mengajar. Siapapun yang masuknya, ada yang penting punya akun belajar.id, baik operator dan lain-lain. Ketika yang 105 sekolah sudah IKM, refleksi naik atau turun tidak boleh kan Pak ya? Naik menjadi IKM atau mandiri berubah ya, baru berbagi terakhir kan gitu Pak. Nah gitu Pak, itu aja. Bagi sekolah-sekolah yang belum mendaftar, daftar kan Pak ya, daftar. Yang sisanya tuh yang belum kemana-mana. Kenapa harus daftar? Jawaban dari para pakar di atas, para pemangku kebijakan, supaya bisa di SK-kan, kan itu Pak ya? Supaya bisa di SK-kan. Itu yang saya tangkap Pak kemarin. Terima kasih Bapak Ibu. Nah, dari catatan Bapak Ibu, Pak Edi Susanto, BPMP, LPMP, platform Merdeka Mengajar, banyak guru yang belum membuka. Satuan pendidikan dari 222 tercatat Oktober 2022, baru 80 sekolah. Entah siapa. Pokoknya 80 sekolah itu guru-gurunya dan komunitas belajar komunitas sekolahnya belum membuka platform Merdeka Mengajar. Silakan nanti Bapak Ibu buka lagi, ya. Kemudian komunitas belajar. Nah, Bapak Ibu, komunitas belajar adalah Bapak Ibu, satu wadah yang mana nanti Bapak Ibu di sini akan mewadahi kegiatan profesional kita, baik guru, kepala sekolah ataupun pengawas Bapak Ibu ya. Nah, ini sudah disampaikan oleh Pak Edi Sutanto di BPMP. Ketika itu saya dipanggil dengan Pak Kiki, ketua K3S. Ya, ada 80 di Lebak Pak, yang sudah tercatat oleh Pak Edi Susanto. 80 komunitas belajar untuk guru. 10 mata pelajaran kali 7 subrayon, 70 ditambah BK dan mulok Pak ya. Jadi sehingga jumlah jamnya 80, Godebalna 20. 80. Untuk kepala sekolah ada 7 komunitas belajar. Kalau Bapak Ibu belum dapat materinya, nanti saya share di grup Pak ya. Ada materinya Pak. Tapi hari ini tidak membahas materi komunitas belajar Pak ya. Ada Ibu Lestari Kurniawati dari SMP 1 sudah punya akun dan linknya di komunitas belajar yang sudah saya buka ya Bu Lestari ya. Tapi jangan pindah dulu ke Tangerang, kembangkan orang dulu gitu kan. Bu Lestari Putren. Terus saya belum adaptasi ini, masih penasaran Pak. Kemudian Bapak Ibu terkait komunitas belajar tadi Pak ya, 80. Kami pengawas 1 Pak. Komunitas belajar pengawas ya Pak. Itu. Hal-hal lain yang dilaksanakan misalkan ke profesional kita Pak, expose Pak, best practice, good practice, yang jelas jangan bad practice jangan. Ya, tapi harus good dan best gitu kan Pak ya, yang diekspos. Kegiatan-kegiatan yang menunjang ke profesional kita.
itu di komunitas belajar. Mun baheula mah MGMP ya. Nah, tapi kan gitu-gitu kan ya Pak di Lebet namanya. Apa yang diekspos lagi itu adalah kegiatan profesional kita. Ya. Besok Pak Kadis akan menghadiri MGMP IPS di Subrayun 1 Pak Didik ya, Pak Didik dan Pak Sarjana, terima kasih sudah memberikan push mendorong rekan-rekan untuk IPS 1 di SMP 4. Oke Bapak Ibu, terkait advokasi kebijakan pendidikan di Kabupaten Lebak, ini saya agak hati-hati ini Pak, karena memang BPMP sekarang Bapak Ibu tugasnya bukan mengundang pelatihan kepala sekolah, guru dan pengawas. Tugasnya lebih kepada pendekatan kepada daerah Pak ya. Bagaimana mengembangkan mutu pendidikan melalui jalinan kerjasama dengan dewan Bapak Ibu ya. Nah, hal-hal lain terkait guru, kepala sekolah dan pengawas itu dikelola oleh BGP Pak sekarang. Apa? Balai Guru Penggerak. Suruh kayak di Maduka Kumaha, Duka kami diusir dari BPM PKK Payun. Yang jelas BGP itu belum punya gedung Pak, di Serang itu belum punya gedung. Yang sudah ada BPMP, tapi tupoksinya lain Pak. Ya, nah Lebak sekarang Bapak Ibu, kebijakan pendidikan Kabupaten Lebak, Pak Kadis akan menghadirkan, akan membentuk satu bidang lagi di Dinas Pendidikan, yaitu bidang GTK. Entah siapa kepala bidangnya, entah Pak Didik, entah Pak Sarjana, belum tahu ya. Yang jelas nanti Maret Pak ya, entah Pak Haji Soleh atau siapa, atau Pak Haji Sastra, belum tahu ya. Nanti kepala bidangnya. Ya meskipun kasihnya sudah di center-center si ini, tapi itu baru usulan ya. Kalau dikasih tahu kan nggak seru Pak ya, nggak seru ya. Masuk ya, Pak gitu. Oke. Nah itu Bapak Ibu terkait kedinasan lebih mendalam nanti Pak Habib. Kalau saya bicara PIP kan bukan ranah saya Pak, hanya memantau keterlaksanaan ya. Yang jelas barangkali yuk bareng-bareng Bapak Ibu, mari kita tingkatkan memotret sekolah kita melalui studi kasus, apa keunggulan sekolah kita, apa kelemahan sekolah kita, sehingga muncul masalah yang harus kita selesaikan, bagaimana solusinya, pilih satu solusi terbaik, kembangkan dalam rencana pengembangan sekolah gitu aja Bapak Ibu. Punten saya bukan pelajar dari KPP terus, ya Pak ya, Pak ya, gitu. Pak Haji Sahimi, saya kenal bagian yang belum kenal, mohon maaf Pak. Oke Bapak Ibu, ini terkait kedinasan Pak ya, nanti akan disampaikan di penutupan oleh Pak Kabid dan Pak Kadis.